Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah teori akuntansi. Hari ini kita akan membahas bersama mengenai pendapatan dan biaya. Jadi kita akan belajar mengenai turunan serta pengertian apa klasifikasi dari pendapatan serta bagaimana perlakuan biaya dalam sebuah laporan keuangan. Semoga dengan materi yang saya sampaikan ini, saudara menjadi lebih mengerti tentang struktur rekening yang ada di dalam akuntansi, serta pos-pos bagaimana cara penempatan biaya serta pendapatan, dan perlakuannya dalam laporan keuangan. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih, silahkan disimak untuk materi yang pertama. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai pendapatan. Jadi pendapatan ini nanti kita akan deskripsikan ke dalam beberapa subbab ya, dalam beberapa pengertian. Jadi kita akan membreakdown mengenai masalah teoritis tentang pendapatan. Yang pertama kita akan mengenal tentang bagaimana pengertian dari pendapatan serta apa karakteristiknya, serta nanti sampai di akhir kita akan melihat bagaimana prosedur dalam pengakuan pendapatan serta kegiatan apa atau misalkan proses transaksi apa yang membuat transaksi tersebut menjadi pendapatan sehingga bisa masuk dalam pos laporan keuangan. Pengertian pendapatan sendiri ya sesuai dengan PSAK dan IAS ya, International Accounting Standard. Nah, jadi kita simpulkan bahwa pendapatan ini dianggap sebagai sesuatu yang masuk ya. Sesuatu itu artinya pendapatan berarti berupa keuntungan atau mungkin belum tentu jadi keuntungan juga. Karena kan ketika ada uang masuk kita itu nilainya belum tentu kita anggap sebagai pendapatan ya. Dan dari nilai tersebut menurut PSAK 23 akan ada manfaat ekonomi yang timbul ya selama satu periode yang mengakibatkan ekuitas ya itu bisa berubah. Artinya begini, ketika saudara mendapatkan tambahan uang dari orang tua, artinya ada ekuitas yang bertambah dan membuat manfaat ekonomi itu juga berubah. Yang tadinya saudara tidak bisa membeli sarapan pagi misalkan, ketika mendapatkan tambahan pendapatan, maka ada manfaat ekonomi yang langsung bisa saudara rasakan, yaitu saudara bisa membeli sarapan ya dan mengakibatkan perubahan dalam ekuitas dompet saudara. Nah, jadi itu gambaran pengertian pendapatan menurut PSAK 23. Jadi kalau nanti ada pertanyaan mengenai PSAK 23 dan pengertian pendapatan, saudara gambarkan pendapatan itu ya seperti yang saya sampaikan tadi cara gampangnya, biar bisa membuat kesimpulan sendiri tentang pengertian PSAK 23 dengan tata bahasa kita sendiri. Kemudian, apakah pendapatan berlawanan dengan untung? Nah, kita lihat. Tadi kan saya menyinggung tentang sesuatu yang masuk itu belum tentu kita anggap sebagai keuntungan ya, belum tentu. Karena ada juga yang kerugian karena apa? Dibayarnya tidak penuh. Nah, menurut IAI ya, itu beda ya. Kalau pendapatan itu makanya kalau dalam laporan keuangan itu akan lebih baik kita menggunakan bahasa Inggris ya. Karena kita bisa langsung tahu ya, misalkan mengklasifikasikan sebagai pendapatan, revenues ya, untung gains ya. Jadi kadang kita itu terbolak-balik ketika mendapatkan untung diklasifikasikan pendapatan betul. Tetapi ketika ada keterangan pendapatan, kita mendeskripsikan sebagai keuntungan. Ya, padahal itu belum tentu ya. Nah, jadi menurut FASB ya,
Federation Accounting Standard Board memisahkan pendapatan dan untung sebagai elemen yang berdiri sendiri. Ya, kayak misalkan saudara melakukan penjualan, dibayar, ya. Setelah dibayar, saudara akan mengklasifikasikan sebagai pendapatan atau keuntungan. Nah, kita lihat dulu. Saudara menjual dengan harga pokok atau harga plus keuntungan. Nah, kalau menjualnya dengan harga pokok atau harga dasar, harga sebelum diberikan keuntungan, maka ya kita anggap sebagai pendapatan yang break even point. Artinya apa? Impas. Nah, tapi kalau saudara menjual disertai dengan keuntungan, maka kita bagi menjadi dua pencatatan. Yang satu pendapatan sesuai dengan nilai dasar, yang satu kita catat sebagai nilai keuntungan. Nah, jadi kita pisahkan ke dalam dua elemen yang berbeda. Nah, jadi makna yang terkandung dalam definisi untung itu ya, sebenarnya untung itu ya, kita lihat di poin pertama, yaitu kenaikan ekuitas bersih. Jelas ya, dengan adanya penambahan keuntungan, tentu equity kita bertambah. Nah, jadi equity itu juga bisa dari hasil usaha, juga bisa dari investasi dari pemilik. Nah, jadi maknanya seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita akan mengakui sebagai pendapatan? Jadi dua konsep penting ya dalam pencatatan pendapatan ini kita bagi menjadi dua konsep ya. Karena pencatatan pendapatan itu ya, misalkan kita mencatat pendapatan hari ini seharusnya tercermin juga dalam laporan keuangan. Nah, yang ada di laporan keuangan itu loh, yang paling atas pendapatan kan belum bersih. Karena apa? Belum dikurangi dengan biaya-biaya, ya. Maka dari itu kita buat dalam dua konsep. Yang pertama, pembentukan pendapatan dan realisasi pendapatan. Nah, pembentukan pendapatan ketika didapat pendapatan pada hari itu, misalkan kita mendapatkan pembayaran penjualan sepeda motor. Nah, tetapi pembelian sepeda motor itu dilakukan secara kredit atau dibayarkan bertahap. Nah, ketika sudah selesai dilakukan pembayaran, maka kita realisasikan pendapatan tersebut lalu ditutup akunnya karena sudah lunas. Nah, itu konsepnya dan tahapan dalam pencatatannya. Kemudian kriteria pengakuan pendapatan. Nah, jadi pendapatan itu kalau sudah direalisasi pasti ya selesai. Artinya ketika saudara melakukan pembayaran, artinya kan sudah terrealisasi. Nah, kemudian untuk yang telah cukup terbentuk itu artinya begini. Kalau misalkan saudara nagih utang sama temennya, ya. Kalau dia tidak punya uang kan artinya kan belum terbentuk pendapatan karena belum ada uang yang harus saudara akui. Nah, pendapatan itu baru bisa diakui jika yang bersangkutan sudah memiliki fisik dari uangnya atau non fisik karena berupa digital money, ya. Lalu terjadilah transaksi, maka syarat pengakuan itu harus terbentuk dulu transaksinya. Harus sudah bulat, ya. Bukan berarti masih ngambang tapi sudah diakui pendapatan, belum boleh. Saat pengakuan pendapatan, jadi kapan kriteria pengakuan itu dipenuhi? Ya jelas, kita lihat yang nomor 4. Sangat jelas sekali saat terjadinya penjualan. Dan saat penjualan itu harus ada kontrak penjualan yang disepakati. Ya. Lalu kok di sini nomor 3 ada saat produksi selesai kok sudah diakui sebagai pendapatan, Pak? Nah, ini sifatnya tidak selalu begitu karena ada beberapa yang
kalau saudara misalkan beli barang yang pre-order itu loh. Barang pre-order itu kan saudara diminta untuk melakukan pembayaran DP, ya kan? Nah, terkadang DP itu sudah menutup biaya produksi. Nah, ketika saudara melakukan pelunasan, tinggal bayar keuntungan bagi si penjual. Nah, artinya ketika produksi selesai, barang sudah selesai di pre-order, maka kita bisa akui sebagai pendapatan. Karena kadang selain menutup biaya produksi juga sudah menyelipkan keuntungan sedikit ya si penjualnya. Jadi ini kondisi insidental ya. Tidak semuanya bahwa produksi selesai maka kita akui sebagai pendapatan. Nah, ini sifatnya tidak semuanya seperti itu. Kemudian prosedur pengakuan pendapatan. Bagaimana prosedurnya? Nah, jadi kalau saudara mau tanya prosedurnya, ya itu teknikalnya ada di akuntansi pengantar ya, di pengantar 1 dan 2 bagaimana teknikal pengakuannya. Tapi secara teoritis ya, pendapatan itu diakui ketika penjualan itu betul-betul sudah dianggap sebagai selesai. Artinya sudah selesai dan sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga bagian keuangan itu bisa melakukan pencatatan. Nah, itu harfiah atau pengakuan dari pendapatan prosedurnya. Kemudian kita masuk ke pengertian dari biaya. Nah, masalah teoritis dari biaya ya, biaya itu ya rata-rata berkaitan erat dengan penelusuran kos pada tahap pembebanan. Artinya ya kalau ada biaya, artinya kita tuh sedang membersihkan dari nilai pendapatan yang ada. Jadi kita akan tahu berapa nilai keuntungan dari transaksi kita. Nah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Ya. Ada biaya yang sifatnya melekat. Ya, contohnya apa? Contohnya begini, ketika kita dulu saudara belajar di akuntansi biaya, memproduksi barang mentah hingga menjadi barang jadi. Ketika barang mentah itu diproses kemudian menjadi barang jadi, itu ada biaya yang melekat. Artinya adalah biaya produksi yang melekat ditambah dengan nilai raw materialnya, bahan mentahnya. Ya kan? Ketika saudara akan membuat baju, ada nilai barang mentahnya, raw materialnya, kemudian ada nilai biaya produksi, dan hasilnya adalah sama dengan nilai pokok. Nah, jadi nilai pokok dari barang ya. Nilai pokok itu adalah nilai dasar. Kayak orang bilang harga pabrik. Nah, itu tuh harga dasar. Harga dasar sebelum diberikan keuntungan. Nah, di situ ada biaya yang melekatnya. Nah, tinggal dari perusahaan atau owner menambahkan nilai keuntungan sehingga ya menjadi gain tadi ya. Nah, jadi yang kita jelaskan di awal. Definisi biaya menurut kedua asosiasi ya. Pertama dari APB ya. Ya, biaya didefinisikan sebagai opposite dari pendapatan ya. Kebalikan ya, kebalikan dari pendapatan. Lalu IAI dalam standar akuntansi keuangan tahun 2002, biaya adalah penurunan manfaat ekonomi. Ya. Penurunan manfaat ekonomi ya, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan equity yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ya saudara pagi-pagi diberikan uang saku oleh orang tuanya 100.000 misalkan, terdapat kenaikan manfaat ekonomi karena yang tadinya tidak bisa beli sarapan jadi bisa beli sarapan ya. Kemudian di tengah jalan saudara kena musibah ban bocor sehingga
karena ini sifatnya insidentil dan tidak bisa diperkirakan bahwa pagi-pagi saudara membuat perkiraan nanti kira-kira bannya akan bocor di Jalan Sudirman misalkan. Kan tidak tahu kita. Nah, karena itu sifatnya tiba-tiba dan insidentil, maka terjadilah biaya tambal ban, ya. Dan karena ada biaya tambal ban ini, maka manfaat ekonomi saudara berkurang. Yang tadinya setelah sarapan saudara mau jalan-jalan, membeli barang sesuatu, ya, hingga menjadi hanya bisa sarapan dan makan siang saja. Ya, manfaat ekonominya berkurang karena apa? Ada tambahan biaya di situ, ya. Dan menyangkut penurunan ekuitas. Ekuitas di dompet saudara juga otomatis berkurang. Ya. Nah, itu gambarannya tentang biaya dalam, ya saudara, saya tak rasa saudara sudah tahu lah apa yang dimaksud biaya. Cuman ketika diminta untuk mendefinisikan biaya sesuai pernyataan yang ada dalam akuntansi, ya saudara mendefinisikan dengan tata bahasa yang saya sebutkan tadi, dan cara mengingatnya dengan tadi, ya, yang bahasa sederhananya. Kemudian karakteristik yang melekat pada biaya. Karakteristik utamanya itu jelas tadi, ya, penurunan aset. Nah, kemudian pendukungnya adalah banyak ternyata, ya. Penurunan equity dan kenaikan kewajiban, jelas. Nah, ketika terjadi pertambahan kewajiban biaya, maka otomatis, ya, biaya itu nilainya menjadi lebih besar dan equity nilainya menjadi turun. Dan pendukungnya itu, ya, misalkan kita punya perusahaan dan dijalankan oleh orang lain. Nah, biaya yang terjadi di perusahaan itu tidak harus dari transaksi pemilik. Ya, kalau itu misalkan perusahaan saudara yang melakukan pembelian, ya berarti biaya dari perusahaan. Tapi ketika saudara melakukan pembelian barang pribadi, apakah dicatat dalam laporan biaya perusahaan? Tidak. Karena itu sifat laporan keuangannya terpisah antara owner dengan entitas bisnisnya. Lalu aliran fisik atau moneter. Nah, ini kita skip saja. Nah, kita lihat di konsep penandingan. Jadi konsep penandingan ini yang menghubungkan antara pendapatan dan biaya itu akan menghasilkan laba. Artinya pendapatan dikurangi biaya akan ketemu laba. Ya. Nah, jadi penandingannya dari mana? Nah, biaya itu ada hubungan dengan pendapatan karena itu akun yang saling keterkaitan pada laporan keuangan, laporan laba rugi. Kemudian penandingan itu didasarkan pada kelayakan ekonomis. Kalau kita ingin membandingkan sebuah biaya, ya kita lihat dari kayak kita membandingkan barang itu apple to apple gitu loh. Tidak bisa kita membandingkan handphone seharga 2 juta dengan handphone seharga 8 juta lah misalkan. Tidak bisa karena kelayakan ekonomisnya berbeda. Jadi ketika kita akan membandingkan biaya dengan biaya yang lain, kita harus bandingkan dengan sisi layakan ekonomi yang setara. Kemudian masalah yang berkaitan dengan penandingan produk. Yang pertama adalah biaya antisipsian. Antisipsian adalah biaya yang dianggap menyebabkan timbulnya pendapatan tapi baru terjadi setelah pendapatan diakui. Maksudnya begini, kita pahami pelan-pelan. Biaya dianggap menyebabkan timbulnya pendapatan. Dari biaya kok timbul pendapatan? Nah, tapi baru terjadi setelah pendapatan itu diakui. Artinya begini, saudara melakukan perjalanan dari rumah ke DUM, ya,
Untuk apa? Untuk melakukan Sunday morning, artinya di situ ada gathering atau ada pameran. Nah, perjalanan dari rumah ke DUM membutuhkan biaya bensin dan biaya uang sarapan. Ya, biaya kan? Tapi ketika sampai DUM, saudara akan mendapatkan pendapatan dari mana? Hasil penjualan barang atau produk. Nah, ketika terjadi transaksi, barulah saudara mengakui ya transaksi tadi sebagai pendapatan. Nah, itu gambarannya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian untuk metode asosiasi sediaan, nah ini tentang FIFO LIFO. Nah, jadi ini kita skip karena FIFO LIFO nanti ada bagiannya sendiri. Nah, kita lihat pada penyajian biaya, ya, penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan, yaitu statement laba rugi atau laporan laba rugi. Jadi biaya itu, ya itu memang satu kesatuan dengan pendapatan pada laporan keuangan laba rugi. Ya, karena untuk membersihkan pendapatan kita harus bersihkan dengan laba rugi. Nah, elemennya apa? Ya, berarti dari pendapatan, untung, biaya, dan rugi ya. Tergantung kita ingin membentuk sebagai laba kotor atau laba bersih atau laba bersih setelah pajak. Nah, itu kan beda. Ingat-ingat lagi laporan keuangannya. Nah, itu tergantung dari pemilik dan karakteristik perusahaan, apakah sudah perusahaan kena pajak, ya, sudah wajib melaporkan PPh badan, atau hanya ingin mengetahui laba kotor ya sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, itu tergantung keputusan dari manajemen. Baik, saudara, terima kasih atas atensi yang saudara berikan untuk belajar bersama hingga video akhir ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.